Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ayuliana, Stambuk 083 2018 0104, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Sejarah ekonomi kaum klasik Adam Smith tahun 1773 sampai 1790. Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab klasik. Terdapat gagasan yaitu sistem ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh Invisible Hand, dan pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Adapun teori Adam Smith yaitu teori Invisible Hand atau tangan Tuhan adalah adanya sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan penawaran dan permintaan. Teori nilai, di mana teori nilai yang digunakan di sini adalah teori biaya produksi, yang mana barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alami dan harga pasar. 2 JBC, Malthus dan David Ricardo. JBC yaitu teori tentang pasar dan pemasaran dan dikenal sebagai hukum saya, yaitu tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Malthus dalam kerangka analisisnya menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk yang pada dasarnya sangat sederhana. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah sehingga persediaan bahan makanan juga bertambah. David Ricardo mengembangkan pemikiran Adam Smith yaitu teori tentang distributor pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, sewa, nilai, dan harga, teori perdagangan internasional, dan tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Sejarah pemikiran mazhab sosialis. Pemikiran yang dibahas yaitu tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan kritik karena asumsi bahwa negara lah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Kritik terhadap mazhab klasik. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditemukan oleh kelangkaan dan permintaan miliardalis, melihat bahwa nilai barang menentukan tidak hanya oleh modal fisik tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Carlyle melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya produksi. Bastiat bahwa faktor menentukan nilai barang adalah dasarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang. Sejarah pemikiran ekonomi neoklasik. 1. Perintis analisis marginal, yang dimana telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dari teori maupun dari metodologi, yang dimana sudah tidak nilai dengan biaya produksi melakukan pada kepuasan marginal. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen, yang sudah menyumbangkan pemikirannya yang disebut hukum Gosen I dan hukum Gosen II. Jeffers berpendapat bahwa perilaku individu yang berperan dalam menentukan nilai barang. Manajer menjelaskan teori nilai dan order berbagai jenis barang. Menurut dia, nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Teori produktivitas marginal. Kate mempunyai pendapat bahwa orang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbullah bunga. Fisher melihat dari arus pendapatan masa depan perihal dinilai sekarang yang dipengaruhi oleh kekuatan subjek dan objektif. Pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintetis antara pemikiran marginal dan klasik. Menurut Marshall, teori pemikiran dan penawaran saling berkekuatan bagaikan dua gunting yang saling bekerja sama. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. G. Itu ekonomi kelembagaan lama dan baru. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan terhadap
aliran ekonomi sebelumnya yang tak mampu mengatasi kritis ekonomi khususnya di negara berkembang. Keyakinan ini diperkuat oleh tulisan Omer dalam bukunya yang berjudul The Death of Economy. Menurut pendapat saya lebih memilih teori Adam Smith, yaitu teori invisible hand atau tangan Tuhan. Adalah adanya sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan penawaran dan permintaan. Karena semakin banyak permintaan, maka akan semakin banyak juga penawaran. Karena setiap orang ingin mempunyai barang yang banyak tetapi harga yang relatif murah atau terjangkau.